Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak ibu hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita belajar materi akidah akhlak. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, terlebih dahulu kita baca doa dulu. Silakan baca doa dulu. Rabbi zidni ilman warzuqni Fahman. Ya. Belajar sendiri, doa sendiri ya, Bu. Enggak serentak. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu absen dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Pak Edi hadir? Pak Edi, Bu. Jangan bilang Pak Edi. Lagi ngajar anak-anak. Edi tadi di kantin. Di kantin. Edi di kantin. Iya, Pak Wirdas. Pak Wirdas, tolong panggilkan Pak Edi. Jangan bilang Pak Wirdas, Bu, di situ. Ini lagi rekaman. Sebut nama aja, Bu. Panggil aja Wirdas. Sebut nama. Wirdas. Sudah diberi izin. Ini lagi cari, Bu, ya. Ya. Terus yang Jadi kita lainnya cari nih, Bu, ya. yang tidak hadir siapa-siapa hari ini, Pak Ketua kelas? Jadi panggil dulu, Bu, nanti baru tahu yang tidak hadir. Oh, udah. Nanti kalau tidak ada yang tidak hadir, tolong dikasih surat. Jangan nggak ada kabar ya. Oke, udah. Berarti untuk hari ini kita lanjutkan terus ya. Mata pelajaran hari kita ini tentang akidah akhlak. Akidah tercela. Sebelum Ibu lanjutkan masalah materi tentang akidah akhlak, Ibu ingin bertanya dulu tentang masalah akidah. Coba Ibu Nur Hasni, apa yang maksud dengan akidah? Apa, Bu? Saya lagi kurang sehat nih, Bu. Nggak bisa. Semalam saya nggak belajar, Bu. Nggak pulang. Ya. Ibu Nur Hanifah, coba. Akidah kepercayaan, Bu, keyakinan, sesuatu yang diyakini. Ya, bagus. Keyakinan, kepercayaan ya. Kepercayaan kepada siapa, Nur Hanifah? Kepada Allah, Bu, yang menciptakan. Bagus. Ya, bagus anak Ibu. Terus yang dimaksud dengan akidah itu keyakinan, kepercayaan. Sedangkan akhlak itu apa? Coba Ibu Rashidah. Akhlak itu tingkah laku, Bu. Ya, bagus. Tingkah laku, sifat ya. Sifat dan tingkah laku. Karena akhlak tercela ini ada akhlak ada dua ya. Yang pertama akhlak terpuji dan yang kedua akhlak tercela. Yang kita bahas hari ini tentang materi akhlak tercela. Mana contohnya akhlak tercela, anak-anak? Akhlak tercela coba ya, Ibu Ibu Maria. Jadi maksud akhlak tercela itu apa? Dan Akhlak yang jelek, Bu. Yang nggak boleh dilakukan. akhlak tercela. Mencuri, Bu. Yang nggak boleh dilakukan. Akhlak yang jelek, Bu. Iya, yang buruk ya, yang keji ya. Mana contohnya, Bu? Mana contohnya? Mencuri. Ya. Mengejek kawan tuh, Bu. Si Rodi tuh, si Wirdas tuh suka kali ejek-ejek tuh, Bu. Ya, banyak ya. Banyak dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui akhlak-akhlak tercela, yaitu akhlak-akhlak yang dilarang oleh agama. Oke, udah. Berarti untuk selanjutnya materi Ibu lanjutkan ya, materi hari ini tentang akhlak tercela. Ya. Baik. Bu, Hasni dari saya, Bu. Ibu akan membahas tentang akhlak tercela. Akhlak Bu, tercela. Hasni panggil saya, Bu, ambil pulpen saya. Ya. Hasni nakal, Bu, ambilin pulpen saya. Ya, Bu. Enggak, Bu, duluan dia, Bu, tadi ambil. Ya.
Kak, kan pinjam. Ya. Untuk materi ini, hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela ya. Di sini Ibu akan membahas tentang masalah-masalah akhlak tercela. Salah satu di antara akhlak tercela yaitu hubud dunia. Yaitu ada beberapa. Yang pertama hubud dunia, yang kedua takabur, yang ketiga takabur atau sombong ya. Yang keempat yaitu ria. Sekarang yang dimaksud dengan hubud dunia itu apa? Coba Pak Rodi, yang maksud hubud dunia itu apa, Pak? Hubud dunia itu ya cinta, Bu. Cinta itu kan banyak ya. Kalau ada dunia berarti cinta dunia, Bu. Ya, cinta dunia ya. Berarti cinta dunia melebihi dari cintanya kita kepada Allah, yaitu bahwa dunia menganggap bahwa dunia ini segala-galanya ya. Kemudian ciri-ciri hubud dunia. Di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri hubud dunia, yaitu yang pertama bahwa menganggap bahwa dunia sebagai tujuan utama. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda. Yang ketiga, kikir. Yang keempat, serakah, rakus, tamak, tidak puas dengan apa yang dimiliki ya. Dan yang kelima, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Itu merupakan ciri-ciri seseorang yang mencinta kepada dunia, yaitu melebihi cintanya kepada Allah. Selanjutnya, anak-anak sekalian, di antara materi yang kita hari ini tentang akhlak tercela, yang pertama tadi yaitu hubud dunia, yang kedua yaitu hasad. Apa itu hasad? Siapa yang bisa menjawab? Hasad, iri, dengki, Bu. Ya, bagus. Hasad itu sifat iri dengki yang ada dalam hati kita, yang ada dalam hati seseorang ya. Sifat tersebut yaitu tidak rela melihat seseorang memperoleh nikmat, tidak senang orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat hasad ini sangat dilarang oleh agama dan sangat mendapatkan siksaan dari Allah apabila seseorang mendapat penyakit hati seperti hasad. Berarti hasad ini ada ciri-cirinya. Mana contoh ciri hasad? Sebelum dijelaskan, Ibu ingin tanya sama kalian semua. Mana contoh ciri-ciri seseorang yang dengki hati, yang tidak senang orang lain memperoleh nikmat atau tidak senang orang lain mendapatkan kesenangan? Mana contohnya? Contohnya kalau orang lain beli mobil, dia coret-coret mobil orang lain, Bu, karena dia nggak suka catnya. Ya. Contohnya apa tuh, Bu? Saya RPL-nya lengkap, nilainya rendah. Pak Wirdas dikit RPL-nya nilainya tinggi. Ya. Yalah, Rodi nyontek yang rendah nilainya. Yang lain mana contohnya? Ada banyak dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali orang yang hasad ya. Yang orang yang hasad tersebut sering kalau orang memperoleh nikmat, misalnya kalau kita beli mobil dia udah iri. Orang lain beli kereta dia udah hari sakit sendiri dia. Mana contoh yang lain selain dari hasad, selain dari apa? Tadi ciri hasad tersebut. Mana contoh yang lain? Ibu Contoh yang lain, Bu. Nur Hasni, mana contohnya? Ya, contoh lain, Bu. Misalnya si Wirdas tuh dapat juara 1. Habis itu si Rodi iri dia, kesel sama si Wirdas. Iya, bagus. Itu merupakan ciri-ciri iri dengki ya, yang tidak senang orang lain memperoleh sesuatu kesuksesan atau kenikmatan ya. Salah itu, Bu. Ibu salah itu, Bu. Ya. Kalau kita tamak, iri terhadap prestasi, terhadap sesuatu yang bagus, itu bagus tuh, Bu. Saya iri sama orang yang ibadahnya banyak. Bagus tuh, Bu. Enggak, gini Radi. Ini ceritanya iri dia ingin menghancurkan si Wirdas. Misalnya dia sembunyiin buku Wirdas supaya Wirdas waktu ujian gak belajar gitu. Ya, karena ada sifat dengkinya, Ibu ya. Karena sifat dengkinya dia yang melakukan apa saja untuk menghancurkan orang lain atau untuk memfitnah ya. Contohnya. Itu Radi. Ya. Saya sering iri, Bu, saya.
Iri sama ibu, pintar-pintar kali ibunya. Saya enggak, itu iri saya. Syukur. Maksudnya tidak bersyukur ini tidak mensyukuri apa yang kita peroleh ya. Apa yang kita peroleh baik berupa nikmat apapun tidak bersyukur kepada Allah. Nah, yang ketiga tinggi hati. Tinggi hati itu apa, Nana? Yang maksud dengan tinggi hati itu apa? Sombong, Bu. Bu. Ya? Aku sombong. Iya, bagus. Sebodoh hati. Berarti ya, tinggi hati ini berarti sombong. Yang maksud dengan sombong Tapi- itu yaitu seolah-olah dia lebih pandai, lebih cantik, lebih pokoknya lebih daripada orang lain ya. Tapi hati harus tinggi, Bu. Harus tinggi hati, Bu. Bu. Bu, Karena orang rendah kan hati sering beda. bilang jangan kecil hati. Makanya orang banyak-banyak membesar hati, Bu, meninggikan hati. Kan nggak boleh kecil hati. Tinggi hati dengan kecil hati itu beda kan, Pak? Rendah hati lagi bukan beda kan? Beda. Rendah hati. Tahu. Ya. Iya. Oke, udah. Yang keempat kita lanjutkan malas. Yang dimaksud dengan malas itu berarti malas ya. Malas mengerjakan sesuatu, apa-apa yang dikerjakan itu malas. Berarti itu termasuk ciri-ciri juga termasuk ciri-ciri orang hasad. Malas tidak ada berkeinginan untuk melakukan sesuatu, Bu. Iya, maksudnya. Ya, malas dalam melakukan sesuatu, apa itu pekerjaan atau ibadah dan sebagainya. Ya? Orang bisa malas, Bu. Itu ciri-ciri. Pak Wirdas malas tuh Bu, kalau disuruh sama orang tuanya selalu nggak mau Bu, menolak saja ada Bu Pak Wirdas tuh. Ya. Tapi main-main aja. Nah, untuk selanjutnya pelajaran hari ini yaitu tentang sifat tercela, yaitu yang pertama tadi hubbu dunia, yang kedua hasad, yang ketiga takabur atau ujub. Yang dimaksud dengan takabur atau ujub adalah sikap sombong yang merasa lebih baik, lebih besar atau lebih tinggi dari orang lain, baik kedudukan, keturunan maupun lainnya. Itu yang dimaksud dengan ujub atau takabur. Selanjutnya anak-anak sekalian yang termasuk juga sifat tercela di sini yaitu ria. Apa yang maksud dengan ria, anak-anak? Ria itu pamer, Bu, melakukan sesuatu bukan karena Allah, Bu. Karena dilihat sama orang. Ria itu Kalau sosialita, dilihat Bu. sama orang, Bu. Banyak followernya, Bu, Ria tuh, Bu. Iya, Bu, banyak follower. Bagus Pak, banyak follower. Kenal lah kita, Pak. Ya. Ria Ricis, Bu. Oke, Ibu tanya sama Pak Rodi, yang dimaksud dengan ria itu apa, Pak? Ria itu sosialita, Bu, artis. Ya. Bukan itu, woi. Itu menampakkan sesuatu yang dia miliki. Suka pamer, Bu. Ya. Ibu Wardia, yang maksud dengan ria itu apa, Ibu? Ya, suka pamer, Bu. Ria. Ya, Ria suka pamer. Misalnya kita punya perhiasan, gitu. Melakukan sesuatu untuk menampakkan nama, Bu. Karena Allah. Ya, bagus. Yang dimaksud dengan ria ini, anak-anak, ria itu yaitu perbuatan atau perbuatan seseorang ya yang ingin mendapatkan pujian atau seseorang ya, mendapat pujian segala sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah, tapi supaya ingin mendapat pujian dari orang lain. Nah, itu ria. Yang ria ini termasuk juga perbuatan syirik. Kenapa dikatakan dengan perbuatan syirik? Karena ria dalam dosa kecil. Ya, karena dikatakan ria ini perbuatan syirik, sesuatu syirik kecil ya, sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah, tapi sesuatu yang dikerjakan, apapun yang dikerjakan itu karena ingin mendapat pujian, karena ingin dilihat dari orang lain, mendapat pujian dari orang lain, bukan karena semata-mata karena Allah. Apapun yang dilakukan karena ingin mendapat penghargaan dari orang lain dan pujian dari orang lain. Oke. Berarti untuk di sini Ibu ingin menanyakan pertanyaan ya. Kira-kira dalam pengertian Ibu jelaskan tadi tentang masalah akhlak tercela ya,
Akhlak tercela itu ada 4, yaitu hubbu dunia yang pertama, yang kedua apa tadi? Takabur atau sombong, hasad ya. Yang ketiga ria atau ujub ya. Yang keempat yaitu ria. Di sini Ibu ingin menanyakan pertanyaan ya. Kira-kira apa yang bisa kalian pahami dari pelajaran Ibu yang Ibu jelaskan tadi? Coba Ibu Nur Hanifah. Kira-kira yang Ibu jelaskan tadi ada yang bisa dipahami? Nggak jelas suara cukup. Ada tentang akhlak tercela? Apa Bu? Apa-apa yang tentang materi yang telah Ibu ajarkan tadi? Oh ya Bu, pasti dalam kesimpulannya akhlak tercela itu suatu perbuatan yang tidak boleh ditiru atau diikuti, karena orang yang melakukan sifat tercela itu suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan dijauhi oleh orang-orang, baik itu orang dekat kita maupun di masyarakat. Oke, alhamdulillah, berarti sudah dipahami ya. Sekarang Ibu tanya sama Ibu Nur Hasni ya. Iya Bu. Setelah kita belajar tadi tentang materi akidah akhlak tercela, Ibu bisa memberikan mana contoh-contoh akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari yang Ya Bu. Ya. Saya ambil contoh dari hubud dunia Bu. Hubud dunia itu bukan cinta dunia berlebihan. Contohnya misalnya kita mencari uang itu hanya untuk kebutuhan dunia. Jadi kita tidak beribadah. Ya. Itu contoh dari hubud dunia Bu yang saya tahu. Ya. Bu, Edi nak mau masuk nih Bu. Ya. Yang lain bisa dipahami apa yang Ibu jelaskan tadi tentang materi akhlak tercela, Pak Edi, gimana? Edi nggak masuk Pak Edi. Dipahami tadi mengenai syiri. Kalau saya tentang ria, Bu, saya kurang paham. Edi Putra, bisa dipahami? Bisa dipahami tentang materi yang Ibu ajarkan tadi? Mengenai syirik, Bu. Ya, bisa dijelaskan sedikit? Mengenai Edi syirik. tadi di kantin Bu, makanya dia nggak dengar, nggak bisa. Dia si main-main di belakang, Bu, makanya dia nggak bisa. Si main-main dia Bu tadi di kantin, makanya dia nggak bisa. Iya, mungkin lama di kantin tadi ya, baru masuk ya. Jajan sedikit tadi. Oke, Ibu Rasidah. Belum makan dari rumah tadi. Ibu Rasidah ada? Bisa Ibu jelaskan tadi materi yang sudah saya ajarkan tentang akhlak tercela. Dunia. Iya, maksudnya takabur, ria, dan sifat-sifat tercela lainnya ya. Ya Bu. Ya. Jadi untuk materi ini hari ini Ibu bagikan kalian kelompok, yaitu ada beberapa kelompok. Tolong dikerjakan pekerjaan yang Ibu kasih nanti untuk minggu depan ya. Kelompok yang pertama yaitu sebentar ya. Sekelompok yang pertama kelompok A ya, Nur Laili, Nur Hasni. Kemudian Duraida, Surayadar. Ya, kelompok B yaitu Rafika, Radi Hartono, Ridwan, dan Rosdiana. Sedangkan kelompok C Marwiyah Amsali, Rashidah, Nur Hanifah, dan Edi Putra. Jadi untuk di sini dulu Ibu pada materi hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.